Kapolri, itu topik mata najwa malam hari ini. Tadi kita terputus ketika berbicara apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh Komisi 3. Yang jelas sekarang tim 9, tim independen yang dibentuk oleh Presiden Jokowi, walaupun tanpa kepres atau belum ada kepres, sudah memberikan rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang paling penting adalah tidak melantik calon Kapolri yang berstatus tersangka dan mengajukan calon baru. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan, dan saya mengutip juga anggota tim independen atau wakil ketua tim independen Jimli Asidiki. Opsinya, Komjen Budi Gunawan bisa dilantik lalu diberhentikan, atau dilantik lalu mengundurkan diri, belum dilantik langsung mengundurkan diri, atau tak usah dilantik sama sekali dan Presiden langsung menunjuk calon baru, dan ini adalah rekomendasi yang kemudian diberikan terakhir. Dari sekian banyak opsi-opsi ini, saya yang berhak jawab dulu itu, karena merugikan klien saya itu. Iya. Oke, kalau ada bicara klien loh di sini. Iya. Memang saya di sini kan hadir untuk mewakili. Boleh kesempatan lagi, boleh lah Pak Egy. Kalau Anda merasa klien dirugikan. Budi Gunawan itu Kapolri yang sudah diusulkan Presiden dan sudah disetujui DPR lewat paripurna lagi. Belum dilantik. Tapi belum dilantik. Tapi dia Kapolri. Artinya? Artinya usulan-usulan tadi itu kan sudah melampaui hukum yang saya maksud. Sudah di atas hukum. Karena itu cuma pertimbangannya opini dan lain sebagainya yang menyesatkan. Padahal untuk menentukan status tersangkanya ini masih lagi kita persoalkan. Berarti Jokowi yang salah dong. Karena dulu yang bentuk tim independen. Ya, KPK ngomong dong. Artinya proses. Ini terus jangan juga ada satu asumsinya atau persepsi yang dibangun lewat kajian-kajian seperti ini, sepertinya kita ini mau melumpuhkan KPK. Itu tidak benar. Kalaupun semua KPK jadi tersangka, ini polanya kan sudah. Iya, opini yang dibangun. Save KPK, saat KPK itu apa? Save Polri and save KPK. Oleh karena itu, Polri bersih, sahabat KPK. Polri kotor, sahabat koruptor. iya, tapi itu opini aja. Jadi oleh karena itu yang ingin saya terangkan begini, sekalipun semua jadi tersangka dengan itu sendiri, Jokowi bisa ambil sikap, bikin perpu supaya lahir KPK yang baru. Justru ini hikmah yang besar, bahwa KPK dipimpin oleh orang-orang yang banyak masalahnya. Ada problem-problem serius di situ. Ini sudah di atas hukum loh. Dari laporan dari sudah ada penilaian. Laporan itu menunjukkan masalah hukum. Makanya, niatnya kan kelihatan. Karena memang ingin membuat pimpinan KPK ini diganti semuanya. Ini kan memang ada celah. Kalau kita harus saya begitu. Tadi katanya dibuat perpu untuk kemudian diganti semua. Itu kesimpulan sesat itu. Tapi katanya dibuat perpu untuk mengganti semua. Tapi arahnya sampai jadi tersangka, karena jadi tersangka kan makanya diganti. Karena memang kita harus akui ada celah. Tidak ada ya, penerang itu tidak lumpuh KPK. Oke. Tidak kiamat. Jadi gini, ini memang kalau pasti ada celah hukum di sini. Ya. Kita undang-undang aja ketua KPK. Ya. Undang-undang KPK. Ya. Apabila seorang pimpinan KPK menjadi tersangka, maka dia harus nonaktif. Artinya apa? Cukup dengan membuat laporan banjir laporan seperti ini, kemudian dibuat status tersangka, maka habis semua bisa pimpinannya. Ya, kalau semuanya bisa ada ganti. Makanya niatnya memang begitu. Semuanya begitu. Makanya ini kita sekarang, makanya kita sekarang katakan save KPK itu karena kita tidak ingin dengan hanya berbekal LP kemudian diterapkan tersangka habis semua KPK. Yang ini pola. Jadi harus ingat ini pola. Tidak hanya terjadi pada saat ini saja, tapi pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Karena tadi ada celah tadi itu. Karena ada celah tadi itu ya, celah ketika misalnya pimpinan KPK tersangka dia berhenti sementara, ya kan? Ada celah itu. Sebenarnya kan sudah kita minta, Komisi 3 sudah meminta kepada Kejaksaan, Kepolisian, KPK untuk sering berkoordinasi. Tapi ini yang paling jarang dilakukan. Koordinasi ini jarang sekali dilakukan. Apa contohnya Bang Nasir? Ya, koordinasi bagaimana kemudian kasus-kasus dan hal-hal lain terkait dengan bagaimana mensinergikan kerja KPK ini. Komisi 3 sebenarnya ingin berharap sekali KPK, Kejaksaan dan Kepolisian ini seperti trisula yang tajam yang bisa kemudian bisa memberantas korupsi. Jadi saya konkret diusulkan Pak Nasir dalam amandemen undang-undang
itu supaya dipisahkan saja. Undang-undang apa nih Pak? Undang-undang pemberantasan korupsi dan undang-undang KPK. Bahwa Jadi mana setuju ya kita revisi penanganan undang-undang kasus KPK? korupsi hanya ditangani oleh KPK. Ya, Tidak kepolisian, tidak kejaksaan. Polisi menangani pidana umum saja. Ada teroris, ada narkoba, ada macam-macam. Sehingga tidak terjadi pergesekan antara ya tinggal kemauan politik DPR dengan pemerintah nanti seperti apa. Tapi yang pasti 14 setuju undang-undang KPK direvisi. Jangan nanti ketika kita merevisi undang-undang KPK, nanti dianggap melemahkan KPK lagi. Ya, asal tidak dibantai pasal-pasal yang Tentu tidak. KPK itu sebentar. Kalau lihat historisnya KPK itu hadir itu kan karena asumsi jaksa dan polisi lemah, lahir KPK. Maka sekarang harusnya presiden logika yang sehatnya perkuat jaksa dan polisi. KPK perlu ada, tetap harus ada, tapi nggak usah lembaga lagi sendiri. Bisa masuk di Jampitsus, di kejaksaan. Oh, jadi Anda mau mengubah fungsi KPK yang Ya, kan independen usulan masuk boleh. ke Kenapa bagian diusul boleh? dari kejaksaan? Boleh Pak. Nah, oleh karena itu, lebih ideal lagi itu bahwa KPK tetap ada dalam fungsi jaksa. Karena yang bermain di KPK kan juga jaksa ke pengadilan dan yang nangkep polisi. Iya. Jadi oleh karena itu, Makanya persoalannya begini, kita kan waktu menyusun undang-undang KPK itu kan untuk menyambut bagaimana amarah publik terhadap korupsi, iya kan? Dilihat lemahnya kejaksaan, lemahnya kepolisian, kemudian dibuatlah norma-norma hukum yang sangat ideal di undang-undang KPK. Tapi memang kita punya persoalan bahwa kita belum bisa menempatkan orang-orang ideal di KPK itu, sehingga kemudian inilah yang terjadi. Bukankah yang memilih orang-orang KPK itu juga Anda dan teman-teman komisi 3? Tapi proses politiknya juga ada di Betul, DPR. ada Jadi proses ketika politik. Anda bilang itu tidak ideal, Anda berkata pada diri sendiri. Itu karena itu kan